KUHP dan KUHAP mulai berlaku lagi. Yang baru mulai berlaku pada 2 Januari ini. Ada banyak sekali catatan publik tentang itu, Pak Mahfud, dan nadanya rata-rata kritik, Pak. Rata-rata kritik, entah itu dari kalangan kampus, dari kalangan aktivis, ada pakar hukum pidana, ada aktivis, ya, mengatakan ada 2 hal yang saya catat, Pak. Nomor 1, bahwa pasal-pasal ini banyak sekali yang karet dan mencederai kebebasan berekspresi atau berkumpul. Lalu juga ada soal ketidaksiapan, ya, aparat penegak hukum di lapangan. Kalau ini sekarang sudah jalan dan itu dikhawatirkan akan memunculkan masalah nanti. Gimana Pak Mahfud melihat? Ya, begini, kita harus hargai dulu ya upaya pemerintah ini, seperti katakan Menteri Koordinator Hukum dan IMEPAS Pak Yusril, berlakunya KUHAP dan KUHP baru itu menandai berakhirnya hukum-hukum kolonial, ya kan? Ya. Kita hargai itu meskipun itu kurang sepenuhnya tepat, karena hukum kolonial yang sekarang berlaku masih banyak. KUH Perdata misalnya, kan kolonial masih sekarang. KUH Dagang misalnya. Lalu ada IKW, Indische Kontabiliteit, hukum keuangan negara. Dasarnya kan masih Belanda-Belanda semua. Masalah keamanan di berbagai daerah itu banyak sablat masih pakai yang lama. Jadi tidak otomatis menghentikan hukum kolonial ini ya? Kolonial. Tapi kalau di bidang hukum pidana, Pak Yusril benar. Artinya kita harus sambut baik berlakunya KUHP dan KUHAP itu. Gitu ya. Karena misalnya KUHP, itu bayangkan Mas Rizal, dibentuk panitianya itu untuk melaksanakan politik hukum nasional. Politik hukum nasional itu kan mengatakan begini, selama belum ada undang-undang yang baru sesuai dengan undang-undang dasar ini, maka berlaku hukum lama. Nah, hukum lama ini kan harus dicoret di dalam politik hukum nasional kita. Dan itu sudah dimulai tahun 63, 8 tahun sesudah Indonesia merdeka dibentuk kajian-kajian pembaruan hukum pidana dan baru selesai tahun 2023 awal. Ya kan? Nah, baru 2023 awal. Nah, itu menurut saya harus disambut baik dengan segala kekurangannya. Kalau nunggu semua rakyat Indonesia setuju kan tidak mungkin. Itu kan sudah ditunda beberapa kali kan. Tahun 2019 sudah mau diundangkan di demo. Sebelum itu tahun 2017 di demo lagi karena ada soal LGBT, tunda. 2019 sudah final, ditunda lagi. 2023 harus diundangkan dengan segala kekurangannya. Artinya dengan segala risiko pemerintah mengambil ini untuk memperlakukan. Gitu. Harus diacungi jempol. Berhasil. Yang sudah 57 tahun diperjuangkan berhasil diundangkan. Ada yang salah? Pastilah. Tidak semua undang-undang itu disetujui oleh semua orang. Ya nanti proses lagi. Satu bisa legislative review, ini keliru, ubah. Atau judicial review. Kalau itu bukan sekedar keliru, tapi salah, tidak konstitusional, ada Mahkamah Konstitusi. Sama juga KUHAP. Kalau kita mau bicara juga, ya harus disambut baik, karena dulu kita kan KUHAP-nya dulu HIR. Ya zaman Belanda tuh HIR. Itu kemudian baru bisa diganti pada tahun 81 dengan Undang-Undang Nomor 8. Wah itu lalu diumumkan karya agung nih, Undang-Undang Nomor 881 sudah jebol hukum kolonial Belanda yang sewenang-wenang hukum acaranya. Nah sekarang sesudah jalan sejak tahun 81 sampai tahun 2025 itu banyak kekurangan-kekurangan, terutama penyiksaan-penyiksaan dan hak-hak terdakwa. Dulu misalnya orang masih dalam penyelidikan, bahkan penyidikan gitu ya, tidak boleh didampingi pengacara atau kuasa hukum yang aktif. Boleh didampingi tapi tidak boleh ngomong. Cuma mencatat nanti untuk keperluan sidang di pengadilan. Ya. Nah sekarang ini yang baru sudah memberi perlindungan. Pertama, kalau orang masih diselidiki tidak boleh ditangkap. Bagus kan? Kalau sebelumnya kan orang masih diselidiki tangkap dulu sebelum lari. Sekarang kalau masih diselidiki tidak boleh ditangkap. Kalau masih dalam penyelidikan, masih diselidiki, sekarang ini misalnya diperiksa, didampingi pengacara. Apalagi kalau sudah penyidikan, dampingi pengacara dan pengacaranya ikut bicara di situ. Yeah. Sudah mulai aktif. Itu kan satu kemajuan ya. Kemudian ada beberapa hal yang meskipun mungkin berisiko, yang itu yang harus kita laksanakan hati-hati. Hal-hal baru misalnya soal restoratif justice, ada plea bargaining dan sebagainya. Tapi intinya saya ingin mengatakan mari kita sambut nih KUHP dan KUHAP yang baru. KUHP kan KUHAP baru, dan kalau ada yang tidak cocok, ada yang mau misalnya, ini salah, ini melanggar HAM, misalnya apa saja saya tidak tahu, mungkin Mas Rizal mencatat beberapa hal, itu bawa aja ke MK atau usulkan secara resmi dengan naskah akademik ke DPR dan pemerintah agar diperbarui. Kan teorinya di mana-mana di dunia itu hukum itu berubah sesuai dengan perubahan masyarakatnya.